Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ambarani Dwisari, NPM 1804041014 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas G. Video ini untuk memenuhi tugas manajemen perusahaan, yaitu menjelaskan tentang tipe-tipe merger dan akuisisi. Merger berdasarkan aktivitas ekonomi dapat diklasifikasikan dalam 5 tipe, yaitu merger horizontal, vertikal, konglomerat, ekstensi pasar, dan ekstensi produk. Merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Yang kedua, merger vertikal. Merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Yang ketiga, merger konglomerat. Merger konglomerat adalah merger dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Yang keempat, merger ekstensi pasar. Merger ekstensi pasar adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk bersama-sama memperluas area pasar. Yang kelima, merger ekstensi produk. Merger ekstensi produk adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Sedangkan akuisisi dapat diklasifikasikan dalam 12 tipe, yaitu yang pertama ada akuisisi horizontal. Akuisisi horizontal adalah akuisisi perusahaan di mana perusahaan yang diakuisisi adalah para pesaingnya, baik pesaing yang mempunyai produk yang sama atau perusahaan yang memiliki teritorial pemasaran yang sama. Yang kedua, akuisisi vertikal. Akuisisi vertikal adalah akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain yang masih dalam satu mata rantai produksi, yakni suatu perusahaan dalam arus pergerakan produksi dari hulu ke hilir. Yang ketiga, akuisisi konglomerat. Akuisisi konglomerat adalah akuisisi terhadap perusahaan yang tidak terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Yang keempat, akuisisi eksternal. Akuisisi eksternal adalah akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan masing-masing dalam grup yang berbeda atau tidak dalam grup yang sama. Yang keenam, akuisisi internal. Akuisisi internal adalah kebalikan dari akuisisi eksternal. Dalam akuisisi internal, perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi masih dalam satu grup usaha. Yang ketujuh, akuisisi saham. Akuisisi saham adalah akuisisi perusahaan di mana yang diakuisisi adalah saham yang dimiliki oleh perusahaan target, baik dengan uang tunai maupun dibayar dengan saham yang dimiliki oleh pengakuisisi atau perusahaan lainnya. Untuk dapat disebut transaksi akuisisi, maka saham yang dibeli tersebut haruslah paling sedikit 51 simple majority atau paling tidak setelah akuisisi tersebut, dan pihak pengakuisisi harus memegang saham paling tidak 51. Sebab jika kurang dari persentase tersebut, maka perusahaan target tidak bisa dikontrol karena yang terjadi hanya jual beli saham biasa saja. Yang kedelapan, akuisisi aset. Akuisisi aset adalah pengakuisisian terhadap aset perusahaan target dengan tanpa mengasumsi atau mengalih seluruh kewajiban perusahaan target terhadap pihak ketiga. Yang kesembilan, akuisisi kombinasi. Akuisisi kombinasi adalah kombinasi antara akuisisi saham dengan akuisisi aset. Yang kesepuluh, akuisisi bertahap. Akuisisi bertahap adalah akuisisi yang tidak dilaksanakan sekaligus, misalnya dengan pembelian convertible bond atau oleh perusahaan pengakuisisi. Yang ke-11 ada akuisisi strategis. Akuisisi strategis adalah akuisisi perusahaan yang dilakukan dengan latar belakang untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Sebab dengan akuisisi diharapkan dapat meningkatkan sinergi usaha, mengurangi resiko karena diversifikasi, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan efisiensi. Yang ke-12 ada akuisisi finansial. Akuisisi finansial adalah akuisisi yang dilakukan untuk meningkatkan keuntungan finansi dengan waktu cepat.